Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom bagi kita semua. Selamat Paskah yang kedua bagi semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats kita pada Paskah yang kedua ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuai di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Maret tahun 1994 ada kejadian di sebuah pemakaman di kota Medan di Jalan Gajah Mada. Rombongan dari para lado dan majelis pada saat itu memakamkan satu orang jemaat dari salah satu gereja HKBP yang ada di kota Medan. Ketika setelah pemakaman, mereka berjumpa dengan dua orang Jerman dan bertanya dua orang Jerman ini kepada para lado dan majelis dari gereja tersebut. Pertanyaannya demikian: apakah kalian percaya bahwa Yesus itu bisa bangkit dari kematian? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalian percaya bahwa seorang Maria bisa melahirkan seorang anak padahal dia masih perawan? Tordialusi aka paraladon maamanginam. Porsia dohami ala nungai Jesus sian hamatian. Jala porsia dohami boy do tubuh Jesusi siam perempuan imana marguar si Maria. Nomor lapatan tuh yang menginang bahwa sana nunga adong peristiwa mukjizat siana jolo satu sonari. Tetapi dengan keras dua orang dari Jerman ini
tetap mengatakan tidak percaya. Dan mereka beradu argumen bahwa kami ini rajin memberikan persembahan kami ke gereja kami. Dan kami di Jerman adalah anggota jemaat Katolik. Nina halakna dua sien Jermanon nama. Jadi dang porsia kami muludang adong diberi kami langsung. Jadi tidak masuk akal buat kami bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat masih banyak ternyata orang-orang yang belum percaya akan kebangkitan Yesus. Karena apa? Banyak orang-orang yang mengandalkan pikirannya. Mereka tidak berangkat daripada hatinya dan juga imannya. Sehingga buah iman mereka tidak bisa keluar di dalam hati dan tidak bisa berbuah kepada orang banyak. Karena apa? Karena mereka tetap bersikeras mengandalkan pikiran, kekuatan mereka sendiri. Sehingga mereka tidak percaya dengan hal-hal yang tidak pernah mereka lihat langsung. Inilah yang terjadi di dalam nats khotbah kita pada Paskah yang kedua ini, di mana jemaat Korintus diuji kesetiaannya oleh pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit. Yesus itu adalah manusia biasa. Kristus holanjol masa bingdui. Khotbah saya di Paskah yang pertama saya sudah singgung bahwasanya Yesus itu 100% manusia dan Yesus itu 100% adalah Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% sebagai Tuhan? Ketika dia boleh menahan sakit dan dia menderita di kayu salib, itu menandakan bahwa dia 100% manusia. Tetapi ketika Yesus boleh bangkit dari kematian, disitulah bahwa Yesus adalah 100% Tuhan. Sianon boedo taida menginang bahwa sana nunga hehe Yesus sian hamatian. Jala on mapestata napaduaon di bagasan sadarion. Imana pinatorang ni Apostel Paulus di bagasan trupukom bahwa sana marlas niroa mahita. Nungahe Jesus sian hamatiani. Jalo sudia harajaon na adong di portibion ikon tunduk nama tu debata Jehovah. Semua kekuatan yang ada di dunia ini, bahkan raja sekalipun, pemerintahan, presiden sekalipun, itu adalah perantara daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diminta menjadilah jemaat Kristen yang percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita semua. Tuhan telah mempersiapkan sukacita di tengah-tengah pergumulan kita saat ini. Di tengah-tengah pergumulan mungkin inilah jalan Tuhan untuk memberikan keselamatan yang dahsyat bagi kita semua. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mengimani Yesus bangkit dari mulai dulu sampai sekarang, berarti kita mulai masuk di mana zaman untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Paimaon haruroni Yesus napadualio dohita manginang. Molo disukum porsea dohamu. Yesus boy do paheon akan amatei. Jadi memang heado memang husinggung tiki marjamita disada huria. Isaac Newton yang merupakan ahli fisika, dia bertemu dengan mahasiswanya dan menanyakan, "Nah, apakah kamu percaya bahwa mayat yang ada di dalam kubur bisa bangkit dan dipersatukan oleh Tuhan?" Mahasiswa itu
menjawab tidak percaya. Lalu Isaac Newton menaburkan serbuk-serbuk magnet di tanah itu. Lalu serbuk magnet itu dikumpulkan hanya dengan sebuah magnet. Lalu Isaac Newton mengumpulkan serbuk-serbuk yang sudah berantakan dan berserak di tanah itu dan bisa menjadi satu. Lalu mahasiswa itu terkejut melihat percobaan yang dilakukan oleh Isaac Newton. Lalu Isaac Newton menjelaskan bahwasanya seperti inilah keajaiban yang akan Tuhan lakukan dan yang sudah Tuhan lakukan. Holi-holi akan namar serakia menginang boedo di papungu, boedo di pahe Jesusi. Jala boedo di pabangkit Jesusido, sian hamatian akan namati. Lapatan nadisi amang inang, namangulu, namatepe, tongdo, ikon parsidot, paimaon. Harurungi Yesus napadua halion. Meskipun kita masih hidup sampai sekarang ini, kita harus meyakinkan bahwasanya semua orang percaya bahwa Yesus akan datang kelak memberikan keselamatan yang kekal. Meskipun kita sudah menerimanya sampai saat ini, pengampunan dosa, penghapusan dosa, menjadi pewaris kerajaan surga. Tetapi ada sebuah kemenangan dahsyat yang ingin Tuhan berikan kepada kita semua. Nang pe amanginang molo di huta-huta, di patu-padu aka ulam buah-buah ijo, ima di kuburan nate, akan nasomal namai. Alay sotong salah tanggap ita manginang dang mandok bawasanai hal-hal pasipi lebih gudui daong. Nang pe ita beribadah do di udean. Aledang neng mandok bahwasana martangiang hita tu akan namati daong. Ima gumbarana akan namate pe akan namangulu pe rapai maon mai. Haroroni Tuhan Yesus tu portibion napa dua alion. Ima lapatani nungai Yesus sian hamatean. Yang mati juga dimenangkan, yang hidup juga dimenangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan melalui nats khotbah kita pada saat ini bahwasanya semua yang ada di bumi ini akan dibinasakan oleh maut, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Alainang pe akan apursia pe manginang. Adong do tanggung jawab na umbalga na dilian Yesus itu hita ima lau gabi parbarita na ulin na maita di tonga-tonga ni keluarga ta. Ima tembakan itrupukon. Ikon parsidot ma naso porsia yan tu Tuhan Yesus. Gabi porsia ma nasida tu Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa iman kita sudah berbuah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pesta Paskah yang kedua ini, saya ingin mengatakan, tetaplah tumbuh di dalam iman. Apapun yang boleh kita hadapi saat ini mengenai virus yang telah menyerang di tengah-tengah bangsa ini, dunia ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menjanjikan keselamatan, kesehatan, dan boleh menyelamatkan kita daripada mara bahaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
di bain Jesus porsuk pehutang di so napas rohaku di Tuhan tai di pasonan tentang rahatku Sonando di paso